Wahid Isnani Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi sholat Jumat dengan si Rashid. Lewatnya di Jalan Ramdan. Assalamualaikum sahabat YouKids di acara Kids Meet Ramadan. Hai sahabat YouKids di rumah, alhamdulillah senang sekali hari ini Bu Sri bisa menyapa teman-teman sahabat YouKids di rumah. Nah sahabat YouKids, hari ini Bu Sri mau ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu sahabat kecil kita. Bu Sri mau ngobrol-ngobrol tentang puasanya sahabat kecil kita di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira siapa ya sahabat kecil kita yang sudah datang hari ini? Langsung saja nih Bu Sri kenalkan. Ini dia Ananda Albi Furkon Pranoto. Assalamualaikum Albi. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Albi hari ini? Alhamdulillah bersama Oke, maju bersama Allahu Akbar. Masya Allah, Albi itu bersemangat sekali, keren. Oke, Albi, Bu Sri mau ngobrol-ngobrol nih sama Albi, boleh ya? Boleh. Oke, sebelumnya Albi boleh kenalan dulu nih atau menyapa teman-teman yang ada sahabat YouKids yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albi, umur saya 7 tahun. Saya hari ini mau ngobrol sama Bu Sri. Oke, Albi mau ngobrol sama Bu Sri. Saya di TKIT Ummul Qura. Oke, nah Albi ini salah satu sahabat kecil kita yang bersekolah di TKIT Ummul Qura Depok. Kali ini saking serunya acara Kids Meet Ramadan ini, Bu Wiwit akan ditemani oleh salah satu sahabat YouKids yang sangat luar biasa. Nah, dia ini sudah pernah menjuarai juara 3 lomba cerita GPMB Kota Depok. Terus apalagi Bu Wiwit? Terus dia juga pernah menjuarai juara 3 FL2N Mendongeng. Dan juara memanah SD Pemula 2 Putra Kota Depok. Dan masih banyak lagi. Sahabat YouKids perlu tahu juga bahwa sahabat YouKids yang satu ini sekarang sedang mengikuti lomba vlog literasi se-Jawa Barat. Masya Allah, semoga hasilnya yang terbaik ya sahabat YouKids, kita doakan. Nah, penasaran kan siapa dia? Ini dia, yaitu Naufal Razan Maulana. Biasa dipanggil siapa? Naufal. Hari ini saya kedatangan bintang tamu ya, guest star hari ini ya dari anak SMP IT Ummul Qura Depok, dan tentunya seorang yang cantik di samping saya ini adalah seorang anak yang berprestasi tentunya, kemudian muslim yang soleha yang sedang beribadah di bulan Ramadan. Oke, kita perkenalan dulu ya. Halo, apa kabar? Baik Bu. Baik Bu. Oke, namanya siapa? Nama saya Edgina Jatmaiza. Edgina Jatmaiza. Oke, dipanggilnya apa nih? Panggilan akrabnya sih biasanya Gina. Oke, Gina. Oke, Bu Mayang berarti bisa panggil Hai Gina gitu ya. Yeah. Oke Gina, terima kasih ya udah datang di podcast di Kids Meet Ramadan ini. Puasa, alhamdulillah. Sampai jam berapa puasanya? Sampai jam 14. Sampai? Jam 14. Jam 14 jam berapa tuh? Maghrib. Kalau maghrib berarti jam 18. Oh, berarti Albi sudah puasa dari subuh sampai maghrib. Iya. Masya Allah, kuat Albi puasanya. Kuat lah, keren sekali sahabat YouKids. Ananda Albi ternyata sudah kuat berpuasa dari subuh sampai maghrib. Keren deh. Oke Albi. Tahu nggak? Karena itu wajib. Puasa itu wajib. Betul sekali. Wah, sahabat YouKids, tadi Albi bilang kalau puasa itu wajib. Betul sekali ya Bi, puasa itu wajib. Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Oke, good Albi. Ramadan. Bulan Ramadan. Wah, pinter. Bulan Ramadan tahun yang keberapa nih Bi? Tahu nggak? Tahun ke 1440 1440.
2 Hijriah. Oke. Ternyata sekarang bulan Ramadan, makanya kita diwajibkan untuk Puasa. berpuasa. Oke, Albi. Nah, kalau bulan-bulan lainnya kan kita boleh makan. Kalau bulan Ramadan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh gitu. Sampai jam berapa tuh nggak boleh makan, nggak boleh Jam minumnya? 18. Sampai jam 18, sampai maghrib ya? Iya. Oh gitu, betul. Jadi kalau bulan-bulan yang biasa ya kita bisa makan kapan aja ya Bi ya. Kalau lapar bisa makan, kalau haus bisa minum. Tapi kalau bulan Ramadan, sahabat Yukids, kita harus belajar menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Oke, pintar Albi. Di mana umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan itu juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Terus ada sejarah Perang Badar, sejarah bebaskannya kota Mekah. Terus katanya sih pintu surga itu dibuka, tapi pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu dibelenggu. Oke, Masya Allah. Jadi, wah luar biasa sekali ya menyambut di bulan Ramadan ini. Jadi memang semua orang itu sedang berlomba-lomba, tadi Gina bilang. Jadi emang banyak banget yang sedang, aduh gimana caranya supaya dapat pahala terbaik gitu ya. Saat ini udah dapat pahala terbaik? Insya Allah. Insya Allah, oke. Puasa itu menahan diri, tapi dengan niat dari segala sesuatu yang membatalkannya dari azan subuh sampai azan maghrib. Biasanya sih kalau pagi sebelum subuh itu sahur. Sahur, terus Terus sholat subuh. sholat subuh. Terus sahurnya ada sunahnya. Oh gitu. Terus Sholat sunnah dulu ya. ya. Terus sunahnya lagi Oh, habis itu oh. asar, Sholat duha ya. duha, maghrib, terus isya dan tarawih. Taraweh. Taraweh. Wah, Masya Allah, keren banget nih Tarawih Albi. udah taraweh? kemarin. Iya, oke. Good, Albi keren banget. Wah, Bu Sri jadi semakin tertarik nih ngobrol-ngobrol sama Albi. Langsung aja kita ngobrol. Oke, oke, gue teman-teman sahabat Yukit di rumah, wah kita semakin penasaran nih, Albi ini kira-kira kalau Ramadan ngapain aja aktivitasnya? Ternyata tadi Albi dari subuh ya sholat, terus sholat duha juga ya, sampai nanti maghrib berbuka puasa, terus sholat lagi, terus lanjut sholat Tarawih. tarawih. Oke, good Albi. Enggak, Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bi? karena dapat dosa bisa. Dosa ya? Wah, betul. Jadi kalau kita nggak puasa itu bisa Dapat dosa. dosa. Karena puasa itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nih teman-teman Yukit juga harus tahu ya, kalau tidak berpuasa berarti Dosa. berdosa. Makanya harus Puasa. puasa. Wah, keren. Oke, Albi. Kaum muslimin. Orang muslim. Yang keras suaranya biar sahabat Kaum Yukit juga. muslimin. Oh, kaum muslimin. Masya Allah. Terus siapa lagi, Bi? Semua kaum muslimin ya. Oke, jadi kalau orang Walaupun muslim, di luar negeri juga tetap. betul kata Albi, walaupun sedang di luar negeri juga harus berpuasa ya, Bi. Iya. Kalau orang muslim, orang mukmin ya, kalau walaupun sedang berada di luar negeri tetap harus Berpuasa. karena itu perintah dari Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, keren banget. Siapa sih yang ngajarin? Ibu aku. Oh iya. Karena hukumnya itu wajib sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, kita dengarkan. Apa Iya. itu? Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana puasa telah diwajibkan orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Masya Allah, pinter sekali. Jadi memang kita itu sudah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, wajib atau fardu ya, Noval ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Noval tadi, sudah tersurat di surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa sih kalau tidak puasa sih boleh, tapi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu. Nih, coba apa saja itu? Misalnya lagi Sakit. atau sedang berada di mana terus nggak sempet sahur atau nggak sempet apa. Iya, terus. Terus atau ada yang lagi perempuannya sudah hamil gitu. Lagi hamil. Terus. Tapi kalau orang sakit masih kuat puasa nggak apa-apa puasa. Iya, kalau sakit masih kuat puasa nggak apa-apa puasa. Tapi kalau nggak kuat, Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa kok. iya, oke. Terus apa lagi Noval? Terus kalau misalnya orang yang masih bisa puasa, kalau misalnya tidak sempat sahur, tidak apa-apa kalau masih kuat puasa. Tapi kata ustadz itu biar berkah sahur. Iya, berberkah sahur, Masya Allah. Jadi memang ya kalau misalnya ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang pertama itu orang yang dalam perjalanan jauh ya Noval ya, yang disebut juga dengan musafir. Terus orang yang sedang sakit, terus juga wanita yang lagi nifas atau haid. Ya Noval ya, kalau Bu Wiwit nyebutnya lagi istimewa gitu, karena yang lain pada sholat, yang lagi nifas nggak sholat, jadi diistimewakan banget gitu. Terus kalau Noval nih di rumah kan ada bunda lagi nggak puasa, pasti Noval bertanya-tanya dong, kenapa bunda nggak puasa gitu? Udah dijelaskan belum sama bunda? Kata bunda sih ada halangan jadi tidak berpuasa. Iya, ada halangan. Yang halangan itu yaitu lagi nifas ya Noval ya. Terus orang tua yang lemah juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya Noval. Iya. Kalau misalnya nggak puasa, biar dapat pahala, ibadahnya dibaguskan, terus baca Al-Quran perbanyakan. Zikir Ya. Al surat. Terus jangan ngomongin orang. Jangan ngomongin berbohong. orang ya sahabat YouKids. Terus Tidak boleh berbohong. tidak boleh berbohong. Dan kalau misalnya tidak puasa, jangan makan depan orang lain yang sedang berpuasa. Kenapa itu? Karena dosa sih enggak, takutnya nanti yang puasa jadi lapar. Yang puasa jadi lapar, jadi ngiler ya Noval ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya, jadi ada hal lain yang bisa kita perbuat ya Noval ya. Kalau misalnya kita juga ingin mendapatkan pahala, yaitu kita juga bisa menyiapkan makanan atau makanan kecil untuk orang berbuka ya Noval ya. Itu juga mendapatkan pahala. Hari pertama tuh aku sahurnya makannya dikit, Wah, masih sedikit sahurnya. Terus? tapi kuat sampai maghrib. Wah, keren. Walaupun sahurnya sedikit, Iya, tapi kuat sampai maghrib ya. Kenapa sahurnya sedikit, Bi? emang sedikit. Sedikit. Karena baru pertama ya, jadi masih sedikit aja sahurnya gitu ya. Oke, keren. Tapi Albi tetap kuat ya. Tetap. Terus Albi, Terus suaranya ringik. kenapa? Soalnya lapar banget. Oh gitu. Tahan tapi. Oh, tapi tahan ya, lapar banget, perutnya sampai bunyi gitu ya. Ya. Heeh. Ini nih kemarin tuh aku terus tidur siang sampai maghrib. Maghribnya aku masih tidur. Terus langsung buka puasa. Oh gitu, nggak terasa ya, tiba-tiba Albi bangun sudah azan maghrib gitu, Masya Allah. Keren ya Albi ya, puasanya bisa sampai maghrib.
Nah pasti sahabat Yukit di rumah juga sama nih, sama kayak Albi, nggak kalah juga puasanya bisa sampai maghrib. Gak ada yang beduk nih. Nggak ada yang apa? Beduk. Beduk, iya nunggu beduk maghrib nanti jam 18. Kalau yang beduk siang nggak, yang setengah akhir. Oh, nggak beduknya ada ya? siang nggak ada. Harus belajar beduknya sampai jam 18 ya. Oke. Iya, jadi masih ada juga ya teman-teman Albi di rumah yang puasanya beduknya ternyata nggak jam 18, sahabat Yukit. Beduknya jam 12 ya. Loh, Iya, setengah hari puasanya. loh, Kalau Albi kayak gitu nggak? enggak. Oh, Cuman enggak. dulu. Albi sampai maghrib ya? Iya. Oke, keren Albi. Sejak usia 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun Albi sudah mulai belajar puasa. Nah, 5 tahun itu Albi puasanya sampai jam berapa tuh? Sampai jam 12. Sampai jam 12, Setengah hari. setengah hari. Tapi ikut sahur. Ikut sahur, terus bukanya jam 12. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang enggak. Oh, kadang-kadang lalai, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang lalai maksudnya gimana tuh, Bi? Kadang-kadang tuh kelewat. Kelewat sampai jam 12 lebih gitu baru buka. Oke, terus nanti habis buka dilanjutin lagi puasanya. Iya. Oke. Hal yang nggak boleh dilakuin itu makan minum dengan sengaja tentunya. Terus mulai dengan sengaja. Terus selain itu kita juga harus menghindarkan kegiatan-kegiatan yang menyia-nyiakan waktu, kayak misalnya gibah gitu atau kejahatan lainnya, bohong gitu. Itu nggak boleh. Oke, ada pengalaman sedikit gak dari kecil saya kayak yang lain berpuasa gitu, tapi Gina akhirnya ngambil makanan diem-diem gitu, atau enggak sama temen-temen nih tiba-tiba batal gara-gara temen, ada nggak pengalaman itu? Ada. SD? Awalnya kan nggak sengaja makan, terus jadi keterusan. Jadi lapar. Iya. Jadi emang pertama sedikit-sedikit gitu ya. Tapi memang banyak ya ketika anak yang sedang belajar berpuasa akhirnya udahlah makan sedikit, mamah nggak lihat. Tapi kan sebenarnya ada Allah ya di situ ya. Perlu digarisbawahi gitu. Jadi pengalaman itu pernah ya kamu rasain ya, sama teman-teman yang akhirnya tadi udah niat di rumah tiba-tiba teman-teman pengen makan. Iya. Iya. Akhirnya batal. Ya, itu sedikit pengalaman yang memang pada umumnya adalah yang lewatin kayak gitu kayak Gina barusan cerita ya. Jadi tapi insya Allah sekarang udah enggak ya, atau masih? Oh udah enggak. Atau buka kulkas diem-diem ngadem gitu minum enggak ya? Oke, aman ya. Sebenarnya sahur itu juga sunnah. Cuman kalau misalnya yang udah paham sunnah sih, sahur itu pasti wajib kan. Soalnya ada hadisnya kalau misalnya yang membedakan puasa orang muslim dengan puasa ahli kitab itu adalah sahurnya. Soalnya kalau misalnya agama ahli kitab pasti dia nggak pakai sahur. Terus kalau udah azan buka, dia itu menyegerakan berbuka. Terus berdoa pada waktu berbuka dan waktu sahur, karena itu merupakan waktu mustajab di mana doa hampir semuanya terkabuli insya Allah. Terus makan kurma atau jika susah didapatkan dengan air ketika berbuka atau ketika sahur. Dan bagi yang tidak sholat, itu dia disunahkan untuk membantu menyiapkan sahur dan buka untuk yang berpuasa. Oke, berarti kamu sudah melaksanakan itu? Hampir ya insya Allah ya. Jadi emang banyak banget ya, betul ya, karena di bulan ini sedang berlomba-lomba kayak tadi itu. Nah ini salah satunya sunnah itu juga sama gitu. Jadi kayak kita harus ibadah apa lagi nih yang bisa kita lakukan selain yang wajib-wajibnya ya, yaitu mengejar terus ya. Salah satunya tadi itu ya, banyak banget yang dilakukan yang tadi disebutkan sama Gina tuh ya, kayak apa tadi tuh memberi makan sama orang yang berbuka, kemudian kurma dan lain-lain. Jadi kita benar-benar harus ready untuk bisa terus-menerus menggerakkan kayak sunnah wajib berjalan berbarengan, itu lebih bagus gitu ya. Jadi harus komplit gitu ya. Udah ya OTW ke sana ya. Ya bismillah, sama Bu Main juga sama. Jadi bentuk kita juga sama, baik yang tua, yang muda, kemudian yang anak kecil yang baru sedang belajar aja sudah mulai gitu kayak sunah-sunahnya dilakukan kayak gitu ya. Yang buat saya semangat itu karena ada pahala yang dijanjikan sama Allah. Terus takutnya itu karena ada ancaman dosa gitu. Oke, ini kan tadi yang bikin semangat, bukan bukber ya, bukan bukber bareng teman-teman. Soalnya kebetulan nggak ada buka bersama. Oke, tapi pernah ada pengalaman buka puasa bersama, iftar bareng? Pernah. Di mana? Kelas 7 juga pernah. Kelas 7 di?
Di sekolah waktu Oh, jamaah semua ya barengan. Itu rindu nggak? Rindu nggak? Iya. Iya ya. Jadi kayak duduk bareng, kemudian baca bersama ya. Walaupun dengan hanya misalnya teh manis dengan takjil yang ada, tapi kalau sama teman-teman happy ya bawaannya. Nah itu rindu ya. Iya. Apalagi sekarang lewat Zoom, feel-nya beda. bila beda. Kenapa tuh? Depannya teman tapi samping kanannya orang tua. Jadi Oh kayak gitu. nggak Jadi kerasa kayak gitu. udah hai gitu ya. Jadi ya tapi insya Allah keberkahannya sama ya. Karena sama-sama berbuka di jam yang sama. Mungkin nanti kita doakan semoga di Ramadan next dari 2000 berarti kan 2021, 2022 kita udah bisa bareng-bareng. Gina sudah kelas 9. 9 berarti ya. Berarti sekarang kelas 8 itu full 1 tahun bersama Corona. Iya. Kirain 2 minggu doang. Oh iya, 2 minggu doang, katanya nggak sampai 2 tahun nih kayaknya. Ya semoga berakhir ya. Jadi itu tadi ya, kalau kita semakin banyak berdoa di bulan Ramadan dan orang-orang yang soleh dan soleha, siapa tahu langsung dia jabah kayak Allah, corona hilang ya gitu. Amin, Allahumma amin. Karena kalau misalnya bulan Ramadan, pahala kita jadi banyak karena dilipat gandakan oleh Allah. Terus? Jadinya jadi semangat nanti kumpulin pahala Oh, jadi semangat karena niatnya memang untuk Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan puasa ini tetap semangat. Niatkan karena Allah. Harusnya jangan males-malesan meskipun puasa tetap aktivitasnya tetap seperti biasa aja. Iya, terus Olahraga. Tetap bermain. Tapi kalau misalnya tidur itu boleh nggak? Tidur boleh kok. Boleh. Kenapa kita boleh tidur? Biar istirahat aja. Biar istirahat aja. Karena memang ya Novel ya, tidur itu bagian dari ibadah teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita itu tidur di siang hari, kita lakukan untuk ibadah, insya Allah tidak apa-apa ya Novel ya. Kita melakukan tidur di siang hari supaya nanti malamnya kita kuat untuk melakukan ibadah, yaitu sholat tarawih. Iya. Nggak ada kok. Nggak ada. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Kenapa nggak ada? Udah kuat, udah belajar puasa sunnah, jadinya pas bulan Ramadan kuat ngejalanin puasanya. Iya, kembali lagi niatnya karena Allah. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama sama siapa? Sama ayah bunda. Sama ayah bunda bersama keluarga ya, sahabat YouKids. Terus Sahur bersama, tarawih tarawih bersama. Terus kita bisa sedekah. Sama bisa ngasih makan orang yang berpuasa. Iya, karena banyak banget yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini ya Noval ya. Dan pahalanya kembali lagi, pahalanya itu berlipat ganda. Tadi kita kalau malamnya kita melakukan sholat tarawih, terus kita bisa melakukan sholat qiyamul lail ya, atau sholat tahajud sebelum kita melakukan sahur. Terus kita juga bisa bersedekah. Terus kita tilawah. Pernah apa itu Kak? Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran. Intinya mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tarawih itu termasuk sholat tatawu, dan itu disunahkan biasanya orang muslim itu melakukannya secara berjamaah di masjid.
Ya sistem aku itu aja Bu. Iya, di masjid. Dan kalau masjid zaman sekarang itu sudah protokol ya, jadi kayak jaraknya 1 meter. Banyak yang di rumah. Iya, terus kalau yang ada yang di rumah juga ya udah mandiri di rumah gitu ya. Memang keadaannya saat ini harus seperti itu. Dengan kita nggak bisa memaksakan, misalnya memaksakan kayak seluruh orang Indonesia harus sholat di masjid gitu. Tapi kan ada yang mungkin daerahnya yang masih rawan zona merah atau ya belum diperbolehkan, jadi masih benar-benar diprotokolin banget gitu ya. Nah, kalau daerah rumah kamu sudah pada sholat di masjid belum? Laki-lakinya doang. Laki-lakinya doang? Di rumah aja. Perempuannya di rumah. Oke, nah ini kan beda ya. Kalau di rumah Bu Maya ada masjidnya untuk laki-laki, kemudian ada musola kecilnya, itu untuk yang akhwat atau ibu-ibu. Nah, gitu. Biasanya pada sholatnya di situ. Nah, ini kan makanya kebijakan daerah masing-masing beda ya. Di rumah, sayang sekali. Sayang sekali sholat tarawihnya di rumah. Kenapa sholat tarawihnya di rumah, Bi? Karena lagi pandemi COVID. Karena lagi pandemik, jadi nggak bisa sholat tarawih di masjid ya. So sadly. Oh, so sadly. Albi jadi sedih ya karena pandemik, jadi nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Tapi nggak Semoga apa-apa. pandemik cepat hilang ya. Iya, amin. Semoga pandemiknya cepat hilang dan kita bisa sholat berjamaah Nanti lagi kita di masjid. lari-lari, main, Bisa main bercanda. dengan bebas ya. Bercanda ke Oke, mall. amin. Aku udah sering loh ke mall Transmart. Oh iya, nih Albi, kan kalau doa orang sedang berpuasa itu dijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Makanya setiap berbuka puasa jangan lupa nih Albi dan sahabat Yukit untuk berdoa semoga pandemiknya cepat berlalu ya kan? Yes, Kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya Bi ya. Ya, Oke. nanti aku mau ke rumah Bu Sri sebebas-bebasnya mau Oke, bisa main ngapain? ke rumah Bu Guru ya. Mau ngapain juga nggak apa-apa. Good Albi. Kalau sholat taraweh kan 11 rakaat, kalau Coba yang lihatnya lain ke sana. nggak ada. Kalau sholat taraweh 11 rakaat kan? Oh, sholat tarawih lebih banyak ya rokaatnya ya. Dan hanya ada di bulan apa tuh, Bi? Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Disebut tarawih itu karena diselingin istirahat. Dia nggak kayak sholat lainnya, dia itu 2 rakaat dulu gitu. Oke, jadi itu yang bedanya ya dengan yang lain-lainnya. Oke. Karena pahala itu dilipat gandakan, jadi sehingga orang muslim itu pada berlomba-lomba untuk lebih sering beribadah. Iya, dilipat gandakan. Jadi setiap melakukan hal-hal baik dilipat gandakan, sholat dilipat gandakan, apalagi tilawah dilipat gandakan, kayak gitu ya. Jadi emang benar harus berlomba-lomba karena memang iya banyak banget yang tadi bisa diambil hikmahnya. Kayak contoh nih, mungkin kalau versinya Bu Mayang lebih ngambilnya, kita bisa merasakan apa yang orang-orang lain yang misalnya hanya makannya sehari 1 kali, atau bahkan yang tidak makan sama sekali. Kita juga bisa merasakan kayak kita habis sahur paling 4:30 sholat, kemudian kita sudah mulai berpuasa, apa jam 10 jam 11 tuh udah PR sih sebenarnya, antara ngantuk, lapar, ya kan? Tapi ya kita akhirnya bisa merasakan apa yang orang lain bisa rasakan. Kayak contoh mungkin pengemis-pengemis di pinggir jalan yang memang mereka akhirnya makan cuman ya udah jatahnya cuman sehari sekali misalnya, atau enggak memang lagi nggak ada nasi ya udah mereka berpuasa cuman air putih doang kayak gitu. Jadi kita turut bisa merasakan itu, gitu ya Gina? Karena kita itu kan kalau bulan puasa digandakan pahalanya. Jadi kalau sholat ibadah-ibadah lain jadi banyak lagi. Jadi makanya kita kumpulkan pahala kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Jadi memang ya sahabat Yukit, kalau misalnya di bulan puasa ini kenapa dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini? Karena memang pahala setiap kebaikan yang kita perbuat di bulan puasa ini, pahalanya berlipat ganda. Ayam goreng. Ayam goreng kayak Ipin dan Upin. Masakan bunda pastinya ya. Iya, Masya Allah. Terus minumannya? Minumannya air putih aja. Air putih aja, karena memang air putih itu adalah air yang paling sehat ya Naufal ya. Sama kalau susu takutnya nanti haus. Iya, kalau misalnya air teh? Air teh enak, tapi
takut nanti haus lagi. Iya, takutnya kalau misalnya kita minum air teh ketika sahur itu dapat membuat kita itu ketika siang harinya sering buang air kecil kalau minum teh ya Noval ya. Jadi lebih baik kalau minum air teh itu ketika berbuka. Kalau lagi sahur biasanya pakai sayur bening. Sayur bening, harus ada sayur? Harus ya, karena biar nggak seret ya. Biar nggak seret. Kemudian lauknya apa sukanya? Lauknya itu ikan. Ikan, bukan ayam. Bukan. Nggak suka ayam? Nggak terlalu suka, kayak lebih ke bebek. Ih, sama banget sama main bebek Maisa di Cawang, enak banget. Kita mesti cobain besok ya. Iya, Ya, insya Allah oke, ya. sip ya. Lontong oncom. Oh my god, kenapa kita sama sih Gina? Lontong oncom tuh Orang Indonesia itu 90% kalau buka pakai itu. Oh iya ya, kayak kalau pakai yang lain-lain tuh topoki itu enggak ya? Enggak masuk ya, kita lidah-lidah oncom ya. Jadi lontong oncom plus gorengan, ya nggak sih? Iya. Tapi jangan kebanyakan gorengan ya. Kalau bisa gorengan bikin sendiri lah mama atau beli. Bisa ibu bikin bakwan sendiri. Oh ya itu lebih baik karena kita bisa tirisin minyaknya dulu atau apalah gitu ya. Tapi udahlah kalau buka awal mau makan sum tuh abis kaman tuh udah masuk semua makanan. Tapi jangan buru-buru nanti keselak ya. Buka puasa itu menu yang paling saya suka bakso. Kebab, terus ini sop buah. Jadi Terus ngiler nih. makanan beratnya kayak kadang-kadang sih kembang kol, Brokoli ya, brokoli, sayur ikan gitu. mujair, Oh, ikan. Wah. ayam goreng. Wena, siapa yang masak itu? Ibu. Oh ibu, masakan ibu paling enak ya, Masya Allah. Wah, Albi tadi cerita makanan favoritnya saat berbuka puasa nih sahabat. Setiap siangnya tuh aku tuh mau ke Assetware. Aku udah ke Assetware. Malah sebenarnya mau dibeliin cat time doang, tapi malah dapat bonus sepeda. Wah, Masya Allah. Karena puasanya. Wah, ternyata Albi dapat reward nih. Nanti lebaran dapat reward lagi. Waduh. Rahasia ini surprise, aku belum tahu. Oh gitu, Masya Allah. Ternyata Albi rewardnya masih dirahasiain sama ayah sama ibu ya. Oke. Sebenarnya sih dulu tuh waktu pas lebaran hadiahnya mau Lego tank, tapi nggak jadi. Oh gitu, barangkali tahun ini Bi ya. Wah, seneng banget. Pasti Albi jadi bersemangat ya puasanya ya. Kalau dapet sepeda puasanya makin semangat ya puasanya ya, kata ayah aku. Oh gitu, kalau dapat hadiah pasti makin semangat ya. Wah, Masya Allah keren. Jadi Albi harus semangat puasanya ya. Iya. Selain dapat reward dari ayah sama ibu, Nanti di akhirat juga dapat reward lagi. wah betul sekali itu yang Bu Sri mau tanya. Nanti juga Albi akan dapat reward dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apa rewardnya Bi? Mahkota yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, Albi mau dapat mahkota dari Allah. Mahkotanya untuk siapa Bi? Ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu. Masya Allah. Enggak ada Kak. Rewardnya hanya dari Allah, pahala aja. Pahala aja, Masya Allah. Oh enggak. Oh iya dong. Enggak. Oh iya. Enggak. Oh enggak. Kenapa enggak? Karena ibu bilang puasa itu buat Allah, jangan buat orang tua, jangan ngarepin hadiah di dunia. Oh gila, luar biasa banget sih ibunya. Ibu minta WhatsApp ibunya boleh nggak? Mau ngafalin juz 30. Oh gitu, Albi mau menghafal? Juz 30 saat bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi Nanti pahalanya banyak. Oh betul sekali, kalau bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya Albi. Jadi Albi mau lebih semangat lagi nih teman-teman sahabat YouKids. Albi mau menyelesaikan hafalan juz 30-nya di bulan Ramadan ini. Ya betul ya Bi ya? Iya. Pahala ngafal sambil bulan Ramadan itu berapa lipatan pun? Oh gitu. Jadi pahalanya lebih banyak dibanding bulan-bulan biasa ya Bi? Iya. Oke. Masya Pahalanya Allah. berapa? Pahalanya banyak deh, berlipat-lipat. Semoga 1.500.000 lipatan. Iya, semoga Albi Ramadan ini bisa menyelesaikan targetnya nih, bisa tercapai targetnya Albi yaitu menghafal juz 30.
Amin. Semoga Allah beri kemudahan dan Albi juga bisa selesai puasanya ya, bisa full puasanya sampai di hari ke-30 nanti. Betul, Bi? Iya, Betul ya, amin ya robbal alamin. Bagi aku Ramadan itu tuh kayak tamu istimewa. Kita seneng nyambutnya, tapi kita sedih kalau misalnya ngelepasinnya pergi. Iya, jadi tamu istimewa, Ramadan tamu istimewa. Jadi kayak datangnya itu kita kayak wow gitu ya. Kayak kan suka baca ya kalau kalian lihat di story-story Instagram itu kayak Hamin 31 Ramadan. Terus di baju-baju Hamin 30 Ramadan. Dihitung mundur gitu. Iya, dihitung mundur betul. Kalau sekarang kita udah masuk di bulan Ramadan, berarti kita tinggal menunggu hari raya Idul Fitri gitu ya. Iya. Buat teman-teman di luar sana, terus hebat dan menginspirasi, jangan pernah menyerah. Mumpung bulan Ramadan nih, banyakin ibadah, jangan ditinggalin. Terus kegiatan yang kurang urgent ditinggalin aja. Pokoknya semangat terus. Semangat terus. Oke, good job. Oke, sahabat YouKids, sekian dari Bu Sri dan Albi. Semoga acara ini bisa menginspirasi sahabat YouKids di rumah untuk tetap bersemangat untuk berpuasa. Oke, Bu Sri dan Albi pamit, sampai berjumpa lagi di kegiatan yang berikutnya. Oke. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Ibu Wiwit dan Naufal. ya Oke, Bu Mayang pamit ya, dari Gina dan Bu Mayang kita akan pamit mundur ya. Oke, pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kids Meet Ramadan, hebat dan menginspirasi. Dah.